Pemirsa, terima kasih tetap bersama dengan kami. Saat ini kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber kita terkait tema kita, harapan baru di tahun yang baru. Iya, Pak Kris, saya mau bertanya, dari pemaparan firman Tuhan yang sudah Bapak bawakan tadi, saya bisa menyimak bahwa pengharapan itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Berharap kepada Tuhan Yesus adalah salah satu kunci bahwa hidup kita akan menerima janji Tuhan. Berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Tapi kenyataan yang saya perhatikan zaman sekarang ini, ada banyak orang di luar sana, mereka tidak mau berharap kepada Tuhan. Ini yang mau saya tahu jawabannya. Kira-kira Pak Kris, apa yang membuat orang-orang bisa sulit untuk berharap kepada Tuhan? Ya, oke, baik. Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan menarik tentunya ya, karena tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang tidak mau berharap kepada Tuhan. Nah, dari apa yang kita bisa amati Bapak Ibu Saudara, maka ada beberapa poin mungkin kita bisa sampaikan berkaitan dengan apa sih yang membuat orang-orang tidak mau berharap kepada Tuhan. Ya, yang pertama itu kalau kita bisa lihat karena mengandalkan diri sendiri, ya, terlalu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan apa yang dia punyai, dan itulah kecenderungan manusia. Dia punya sesuatu yang bisa dia andalkan, ya, dia punya harta yang banyak, dan itu yang terus membuat dia untuk tidak mau berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena semua bisa dia raih, semua bisa dia lakukan, apa yang dia butuhkan, terpenuhi semuanya. Dan itu akan memunculkan pribadi-pribadi yang bersikap tidak membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, sehingga mereka tidak berharap kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Stephen Hawking. Dia seorang ateis dan seorang fisikawan yang terkenal karena prestasinya, dan dia seorang yang ateis, dan dia berkata di dalam satu bukunya, kalau segala sesuatu sudah bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang sudah sangat maju, maka untuk apa lagi Tuhan? Segala sesuatu sudah bisa dijelaskan. Dan itu Bapak Ibu Saudara gambaran dari orang-orang yang menganggap hidup itu ada pada dirinya. Dia tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang harusnya dia percayai di dalam hidup ini. Oleh karena itu, maka dia mesti berharap kepada Tuhan. Kekuatan manusia sungguh-sungguh terbatas, tetapi itulah kecenderungan manusia. Dan yang kedua mungkin karena orang-orang pernah mengalami kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya mungkin sudah berdoa cukup lama untuk sesuatu hal, sakit penyakit atau masa depan, usaha dan lain sebagainya, tetapi Tuhan seperti diam saja, Tuhan seperti tidak menjawab, dan akhirnya itu membuat orang jadi tidak mau lagi untuk berharap sama Tuhan. Kecewa lah istilahnya ya. Padahal Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, ya. Dan saya pikir itu Bu Setia yang kita bisa amati. Mungkin ada banyak hal-hal lain lagi, tapi itu yang kita bisa bagikan kenapa orang tidak mau berharap kepada Tuhan. Ya. Iya. Tentu saja rugi ya, tidak mau berharap kepada Tuhan, pastinya kita rugi sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua Pak Kris, mengapa manusia harus memiliki pengharapan? Apakah ini sangat penting untuk manusia itu sendiri, dan bagaimana efek hidupnya jika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan? Karena di luar sana ada banyak orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Untuk itu Pak Kris, saya mau mendengarkan penjelasan Bapak, mengapa manusia harus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Ibu Setia. Ini juga menarik sekali apa pentingnya ya, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami di dalam Alkitab, maka kita tahu bahwa Tuhanlah sumber daripada pengharapan itu. Ya. Alkitab mengatakan bahwa hidup yang percaya kepada Yesus adalah hidup yang penuh dengan pengharapan.
Dan bukan hanya pengharapan di sini dan sekarang ini, tetapi pengharapan akan kekekalan, hidup yang kekal setelah meninggalkan dunia ini. Dan itu pun Tuhan jamin kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa orang yang berharap, orang yang berpengharapan kepada Dia itu akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, makanya begitu pentingnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti membangun sebuah pengharapan kita kepada Tuhan, karena memang Tuhanlah yang memiliki kehidupan ini, ya. Dia yang memberikan kita semua ini hidup yang Dia jamin, hidup yang Dia nyatakan. Ya, saya bacakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, kita memiliki pengharapan bahwa kita bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Jadi sumber pengharapan kita adalah di dalam Tuhan sendiri. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada kekayaan, tetapi kepada Tuhan sajalah kita berharap, karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan sesuatu kepastian yang Dia sendiri nyatakan bagi setiap kita. Jadi bukan hanya sesuatu hal yang bersifat semoga kita dapat, tetapi Yesus memberikan sebuah kepastian kepada setiap kita bahwa orang-orang yang berharap kepada Dia, bersandar kepada Dia, Tuhan akan limpahi mereka dengan segala yang baik daripada Tuhan. Tuhan akan limpahi dengan segala berkat-Nya yang melimpah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya pikir Bu Setia itu hal-hal yang kita bisa lihat bahwa betapa pentingnya kita memiliki pengharapan. Bahkan di dalam Alkitab, saya bacakan ya, Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi coba bayangin bagaimana Alkitab memberikan ketegasan-ketegasan kepada kita bahwa ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka itu seperti sebuah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara tahu sauh atau jangkar? Orang-orang di kapal pasti mengerti hal itu. Jangkar itu atau sauh itu ketika sudah dilempar ke laut, maka kapal akan berhenti dan dia akan bersandar di situ. Sekuat apapun gelombang, sehebat apapun gelombang, tidak akan membuat kapal itu bergeser dari tempatnya dan berpindah ke tempat lain, karena dia punya jangkar yang kuat menancap di bawah, dan itu yang membuat dia kuat. Sama dengan iman kita, ketika kita memiliki pengharapan yang kuat, maka kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah untuk gagal di dalam tahun 2024 ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu. Pemirsa, kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh narasumber kita hari ini, Pak Christian Lase. Terima kasih sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya pemirsa semua sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Satu pesan bagi kita semuanya, harapan baru di tahun yang baru menjadi milik kita bersama. Untuk itu, saya serahkan kepada Pak Christian untuk menutup kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh, ya Tuhan, mendengar firman-Mu lewat siaran mimbar agama Kristen di TVRI yang sudah ditayangkan ini. Tuhan, kami percaya dimanapun umat-Mu berada, biarlah Tuhan tolong limpahkan dengan segala yang baik daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bersandar, berharap kepada Kristus saja di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang merancangkan hal-hal yang baik, yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada, di dalam setiap pergumulan, persoalan yang dihadapi, biarlah tangan Tuhan terulur bagi kami, memberi kami kesembuhan, pemulihan, memberikan kami kekuatan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa seperti Tuhan telah mengajar kami untuk berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bertemu kembali di 2 minggu ke depan. Ya, Setia Siburian. Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.